dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Coba sekarang ibu tanya, siapa yang tahu kapan Nabi Muhammad itu lahir? Angkat tangannya. Ya, coba siapa yang tahu? Nabi Muhammad. Ya, silakan ya. 12 Rabiul Awal. Ya, tahun ke ya. Sini. Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Atau tanggal 20 April. Tanggal 20 April 571 Hijriah. Ya. Sekarang, apakah kalian sudah tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu menjadi yatim pada saat masih di dalam kandungan? Pernah ayah beliau yaitu Abdullah meninggal pada saat Nabi Muhammad masih di dalam kandungan. Kemudian setelah Nabi Muhammad lahir, sepanjang 6 tahun beliau diasuh oleh ibunya saja. Ibunya bernama Aminah binti Wahab. Nah, setelah 6 tahun Ibu Aminah itu meninggal dunia, wafat. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Ya, betul. Abdul Muthalib. Sama Abdul Muthalib sama kakeknya diasuh dari umur 6 tahun sampai dengan 8 tahun. Kemudian pada saat Nabi Muhammad 8 tahun, Abdul Muthalib wafat. Nah, Abdul Muthalib wafat, kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Oleh Abu Thalib diasuh dari usia 8 tahun sampai dengan 12 tahun. Setelah 12 tahun, Nabi Muhammad belajar untuk berdagang, untuk membantu Abu Thalib ke negeri Syam. Sampai saat usia 25 tahun, Nabi Muhammad bertemu dengan saudagar yang kaya, perempuan kaya, bangsawan yang bernama Siti Khadijah. Siti Khadijah itu pada saat itu berusia 40 tahun, sedangkan Nabi Muhammad berusia 25 tahun. Akhirnya beliau menikah. Nabi Muhammad berusia 25 tahun, sedangkan Siti Khadijah 40 tahun. Beliau menikah. Sampai perjalanan kehidupan rumah tangganya, tibalah Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Nabi Muhammad berusia 40 tahun menerima wahyu yang pertama. Di Gua Hiro atau Jabal Nur. Nah, pada saat Nabi Muhammad itu menerima wahyu yang pertama, itu diperantara oleh malaikat Jibril yang diutus langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril itu membawa
pulang ke rumah. Beliau menggigil hebat. Terus sama istrinya, sama Khadijah, beliau diselimuti dan sampai akhirnya beliau cerita kepada Siti Khadijah kenapa beliau sampai menggigil ketakutan. Beliau cerita karena beliau telah didatangi malaikat Jibril, kemudian beliau menceritakan bahwasanya beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Setelah Siti Khadijah mendengar cerita Nabi Muhammad, akhirnya Siti Khadijah adalah wanita pertama atau orang pertama yang masuk Islam dari golongan istri atau perempuan, yaitu yang pertama Siti Khadijah. Kemudian yang kedua dari keponakannya yang bernama Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga dari golongan budak atau hamba sahaya yang bernama Zaid bin Harisah. Yang keempat yaitu dari golongan sahabatnya Abu Bakar. Selama perjalanan tersebut, selama beliau melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, beliau akhirnya mendatangi rumah per rumah untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan agama Allah, agama Islam, betul. Kemudian setelah 3 tahun tersebut turun lagi wahyu yang kedua, yaitu Quran surat Al-Hijr. Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi fasda' bima tu'maru a'ridu minal musyrikin, yang intinya Nabi Muhammad disuruh Allah, diperintahkan Allah untuk menyebarkan agama Islam secara terang-terangan, tidak perlu lagi secara sembunyi-sembunyi. Ya. Jadi Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam di masyarakat umumnya, di lingkungan sekitarnya, mulai dari golongan hamba sahaya atau budak sampai dengan golongan bangsawan. Nabi Muhammad selama 13 tahun menyebarkan agama Islam secara terang-terangan, beliau mendapat suatu masalah, yaitu salah satu dari pamannya yang bernama Abu Lahab menentang keras dakwah Nabi Muhammad. Beliau dilempari kotoran unta. Dari penjelasan ibu tadi mengenai strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ibu ingin menanyakan kembali yang tadi saya sampaikan. Tadi strategi dakwah ada berapa macam? Sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Berarti ada 2. Sekarang Nabi Muhammad lahir pada tahun Gajah atau tahun 571 Hijriah. Kemudian ayah dari Nabi Muhammad yang sudah wafat yaitu Abdullah. Kakeknya bernama Abdul Thalib. Pamannya bernama yang merawat Nabi Abu Thalib. Ya, betul. Sudah, kiranya sekian yang dapat ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.